Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Febranto dari kelas 11 TJKT. Saya di sini ingin membuat video bagaimana cara mengkonfigurasi mikrotik dengan 3 mikrotik, lalu dengan juga pakai VLAN. Di sini kalian memerlukan adalah 3 mikrotik seperti ini. Kalian perlukan 3 mikrotik. Untuk tahap awal, untuk tahap awal-awal kita perlu men-setting konfigurasi mikrotik yang pertama terlebih dahulu. Ini kita konfigurasi untuk mikrotik utama, lalu untuk mikrotik kedua dan mikrotik yang ketiga. Di sini kita perlukan kabelan, kita colokan mikrotik ini dengan kabelan, sambungkan dulu di ether 2. Lalu setelah sudah tersambung, kita perlu mensambungkan ini juga ke laptop kita. Jika sudah tersambung dan berkedip-kedip seperti ini, kita bisa langsung ke buka menu softwarenya yang bernama Winbox. Nah, jika muncul MAC address dengan seperti ini, kita perlu klik sekali, lalu kita connect. Setelah terkonek dan terbuka menu-menu seperti ini, kita perlu silang-silangin aja biar tidak terlalu ramai. Menu yang pertama kita buka di sini adalah wireless. Kenapa? Karena di sini saya menggunakan WiFi untuk menangkap jaringan buat si mikrotiknya. Kalau teman-teman menggunakan Ethernet sebagai internet buat si mikrotik, kalian bisa langsung aja ke IP lalu ke DHCP client buat menambahkan IP-nya secara otomatis. Karena di sini saya menggunakan WLAN 1 sebagai internet, saya perlu menyalakan dulu WLAN satunya. Setelah menyala seperti ini, kita perlu pindah ke security profile untuk menaruh password buat WiFi yang ingin kita konekkan nanti. Ini kita checklist. Lalu kita masukkan password yang WiFi yang ingin kita konekkan WiFi-nya. Oke, terus kita apply, terus kita oke. Setelah jadi seperti sudah jadi profil satu seperti ini, kita pindah ke WiFi interface. Kita klik dua kali untuk WLAN satunya. Lalu untuk security profile kita ganti profile 1. Dan untuk cara mencari SSID-nya, kita perlu meng-scan-nya terlebih dahulu. Lalu kita start. Setelah itu kita pilih salah satu WiFi yang ingin kita konekkan. Setelah selesai, kita apply. Sudah oke. Tunggu sampai WLAN-nya terdapat tanda huruf R seperti ini. Jika sudah, ini kita bisa silang aja. Terus kita pindah ke IP, lalu DHCP client. Buat menambahkan IP buat si WLAN satunya. Karena WLAN satu di sini belum menambahkan IP sama sekali. Ini kita pilih DHCP client, terus kita klik tanda tambah di sini. Habis itu untuk interface-nya kita ganti ke WLAN 1. Kita apply, terus kita oke. Tunggu sampai statusnya berubah menjadi bound. Kita tunggu sebentar. Nah, jika statusnya sudah berubah menjadi bound seperti ini, berarti mikrotiknya sudah mendapatkan, maaf, maksudnya WLAN-nya sudah mendapatkan IP address. Seperti di sini. Lalu kita bisa ke interface untuk menambahkan VLAN buat si Ether 2.
Kita bisa klik tambah di sini, lalu kita buka menu VLAN. Setelah itu untuk namanya saya menggunakan nama VLAN 100 dan untuk VLAN ID-nya 100. Untuk interface-nya kita ganti ke Ether 2. Setelah sudah jadi seperti ini, kita apply, kita oke, lalu kita tambahkan lagi untuk VLAN yang kedua. VLAN kedua saya menggunakan nama VLAN 200, untuk VLAN ID-nya saya menggunakan 200, dan untuk interface-nya kita ganti ke VLAN 2. Maksud saya Ether 2. Lalu kita apply, terus kita oke. Setelah itu ini kita bisa silang aja. Terus kita bisa pindah ke menu IP lagi dan ke address untuk menambahkan IP buat si VLAN 100 dan VLAN 200. Untuk IP di sini kalian bisa bebas, bisa menaruh IP berapa aja. Misalnya saya menggunakan IP 192.168.200.1/24. Untuk interface-nya jangan lupa kita ganti ke 100. Nah, ini harusnya 100. Kita apply, terus kita oke. Kita buat satu lagi karena kita di sini ada dua VLAN. Oke, terus kita ganti ke VLAN 200. Kita apply, terus kita oke. Setelah sudah jadi seperti ini, kita silang dulu, lalu kita pindah ke IP lagi, lalu kita pindah ke DHCP server. Setelah di DHCP server, kita pindah ke DHCP setup. Lalu untuk DHCP server interface-nya kita ganti ke VLAN 100. Kita next saja sampai selesai seperti ini. Jika sudah jadi, kita tambahkan lagi satu lagi untuk VLAN 200 saja terus sampai selesai. Jika sudah selesai, kita bisa silang aja, terus kita pindah ke IP lalu DNS. Untuk allow remote request-nya kita checklist. Ini kita pencet sekali. Lalu kita apply, terus kita oke. Setelah itu kita pindah ke IP lagi dan kita pindah untuk firewall-nya. Di sini kita bisa buka menu tab yang di sini, NAT maksud saya. Lalu kita klik tanda tambah di sini. Kita pindah ke menu general. Untuk chain-nya kita ganti, kita bisa diamkan aja untuk di src NAT. Lalu untuk out interface-nya kita ganti ke WLAN 1. Untuk action-nya kita bisa ganti ini ke masquerade. Apply, terus oke. Nah, untuk konfigurasi mikrotik yang pertama ini sudah selesai. Di sini kalian bisa cabut aja langsung, tapi sebelum itu saya ingin menamai untuk mikrotik 1 ini agar tidak keliru dengan mikrotik 2 dan 3. Baik. Sudah jadi, kita pindah untuk mikrotik yang kedua. Di sini kalian bisa colokan ke port yang mana aja. Misalnya saya menggunakan port 4 di sini untuk konfigurasinya. Jika sudah nyala seperti ini berarti dia sudah connect. Tersambung, lalu kita cancel aja di sini. Kita refresh. Sudah muncul menu MAC address-nya, kita pencet sekali, kita connect. Nah, jika sudah muncul menu seperti ini, kita bisa ke sistem, lalu identity buat kita kasih nama buat si mikrotik yang kedua. Setelah itu kita bisa pindah ke menu interface. Di sini sebenarnya kalian bisa bebas mau ngikutin apa enggak. Tapi saya di sini menggunakan nama-nama ini agar tidak keliru saat dikonfigurasi nanti. Ini merasa ruang itu apply. Tertiganya ruang murid. Sektor 4 ruang
Maaf, sound apply, oke. Setelah sudah jadi, kita bisa silang aja, terus kita pindah ke menu bridge yang ada di sini, pencet. Lalu kita pindah ke tab bridge yang ada di sini, terus kita klik tanda tambah. Dan untuk namanya di sini kalian bisa bebas mau ganti nama ini sebagai apapun. Saya di sini menggunakan nama beri satu aja atau sebagai default. Nah, kita langsung apply, kita oke. Setelah itu kita pindah ke menu port yang ada di sini. Kita klik tanda tambah di sini. Untuk interface-nya kita pakai Ether 1, 2, 3, dan 4. Kita klik interface. Nah, oke. Lalu ya jadi kenapa saya masukkan semua ini? Karena ini adalah sebagai jalannya buat mikrotik 1 dengan mikrotik 2 agar dia bisa terhubung. Sudah jadi seperti ini. Ini kita bisa silang aja. Terus kita pindah ke menu switch yang ada di sini. Lalu kita bisa pindah ke menu VLAN. Kita klik tanda tambah di sini. Dan untuk VLAN ID-nya kita taruh 100 sesuai dengan apa yang kita konfigurasi di mikrotik yang pertama tadi. Nah, untuk port yang pertama, di sini kita pakai Ether 1 aja, karena ini sebagai jalan masuknya dari mikrotik kedua untuk mikrotik ketiga. Maaf, mikrotik kedua. Lalu untuk yang kedua, di sini kita pakai ke Ether 2, karena kita akan mengecek untuk Ether 2 dan Ether 3 apakah dia terhubung dengan konfigurasi yang awal kita lakukan di sini, di mikrotik yang pertama. Dan untuk ini kita ganti ke Ether 4 karena dari Ether dari Ether 4 ini akan dikeluarkan lagi dan dimasukkan lagi ke Ether 3. Maaf, mikrotik 3. Setelah sudah selesai seperti ini, kita apply aja terus kita oke. Nah, kita tambahkan lagi untuk satu lagi VLAN ID-nya 200. Sama kayak tadi, untuk yang pertama Ether 1, untuk yang kedua Ether 2, Ether 3, lalu untuk yang ketiga Ether 4. Kita apply terus kita oke. Lalu kita pindah ke menu port di sini. Dan untuk Ether 1 kita klik 2 kali. Di sini VLAN modenya kita ganti ke secure. Untuk VLAN feedernya kita ganti ke add if missing. Kita apply, kita oke. Lalu Ether 2 kita klik 2 kali. VLAN modenya kita ganti ke secure lagi. Untuk VLAN feedernya kita ganti ke always strip. Dan untuk VLAN default VLAN ID-nya kita ganti ke 100. Karena di sini ruang guru kan. Dan di ruang guru yang tadi kita konfigurasi di mikrotik yang pertama, itu kita menggunakan VLAN ID 100. Jadi kita harus masukkan VLAN ID 100 juga. Apply, oke. Lalu di sini kita ganti ke secure juga. Untuk VLAN modenya kita ganti always strip. Dan untuk default VLAN ID-nya kita ganti 200. Apply, oke. Lalu untuk ini kita ganti ke secure, kita ganti lagi ke edit missing. Karena ini sebagai jalan keluarnya dari mikrotik 1, 2, lalu kita sambungkan nanti ke mikrotik yang ketiga. Nah, untuk konfigurasi mikrotik yang kedua ini sudah selesai. Ini kita bisa ngecek aja apakah dari mikrotik 1 ini dia sudah benar-benar tersambung ke mikrotik yang kedua. Caranya gimana? Caranya adalah kita memerlukan kabel UTP lagi di sini. Kita sambungkan ke konfigurasi yang udah kita lakukan tadi di Ether 2. Lalu kita sambungkan ini ke mikrotik yang kedua di port Ether 1. Karena kan Ether 2-nya dan Ether 3-nya itu kan sebagai VLAN. Sedangkan Ether 4 ini kita sebagai
kita konfigurasi yang tadi. Ini kita bisa cabut aja, lalu kita pindah ke Ether 2. Kita cek dulu, apakah Ether 2-nya sudah mendapatkan VLAN-nya apa belum. Kita bisa refresh aja. Ada masuk ya IP address-nya 192.168.100.1. Dan untuk ininya dia juga sudah dapat ya internet akses, dan logonya juga sudah berganti menjadi seperti ini. Itu artinya konfigurasi antar mikrotik 2 dan mikrotik 1 sudah berhasil, dan kita juga bisa cek di sini di kontrol panel apakah IPv4-nya sudah benar-benar tersambung secara otomatis atau tidak. Caranya kita buka kontrol panel, lalu kita klik Network and Internet, lalu kita klik Network and Sharing Center. Setelah itu kita klik ini Ethernet 6, kita klik detail, kita lihat masuk ya IPv4 defaultnya ini sudah masuk semua. Kalian juga bisa mengeceknya dengan cara di command prompt di sini dengan menuliskan IP config. Nah, di sini IP-nya masuk ya 100.1. Lalu kita ngecek untuk Ether 3. Dia ini kan kita settingnya harusnya dia di 200.1. Kita cek apakah dia mendapatkan IP 200.1 atau tidak. Coba dulu. Kita tunggu sebentar. Dapat ya. Ini juga sudah berganti menjadi seperti ini. Terus kita buka coba command prompt IP config. Enter. Dapat ya 200.1. Tuh. Berarti konfigurasinya sudah berhasil untuk mikrotik kedua. Lalu kita lanjut buat mikrotik yang ketiga. Untuk di mikrotik ketiga di sini kita bisa pakai port di Ether 1 karena Ether 4 nanti kita ingin gunakan sebagai jalan masuknya dari mikrotik yang kedua. Kita colokan aja ke Ether 1 di sini. Jika sudah kedip-kedip seperti ini berarti sudah tersambung juga. Kita refresh. Ada ya MAC address-nya, kita pencet sekali lalu kita connect. Nah, di sini kita bisa ganti namanya juga sebagai R3 atau router 3. Nah, di sini kalian sebenarnya udah nggak perlu menamai lagi buat interface-nya di sini, karena kan kita udah buat kan tadi. Lalu kita bisa langsung aja sini ke menu bridge yang ada di sini. Kita klik bridge, sama kayak tadi konfigurasinya. Terus oke. Lalu untuk port interface-nya ini Ether 4 sebagai terang. Mungkin kita namanya aja biar nggak bingung. Dan tadi ini sebagai ruang guru. Lalu untuk ini kita sebagai ruang murid. Ini kita namanya aja ya biar nggak bingung. Kita tambah lagi. Indicator 2. Apply, kita oke. Apply, kita oke lagi. Sudah selesai. Konfigurasinya sama ya tadi. Kayak mikrotik yang kedua. Jadi kalian nggak perlu bingung-bingung lagi
Ini kita bisa langsung silang aja. Terus kita pindah ke menu switch lagi, sama kayak tadi. Kita membuka menu VLAN. Nah, di sini kita masukkan sama tadi 100, lalu portnya. Di sini kita makanya portnya 2 aja. Kenapa? Karena di sini adalah konfigurasi terakhir. Jadi kita menggunakan 3 mikrotik aja. Jadi kita nggak perlu nambahkan terang lagi. Untuk di sini karena dari mikrotik 2 ini kita ingin sambungkan ke mikrotik 3-nya di Ether 4. Jadi saya menggunakan di sini awal-awalnya Ether 4 agar dia jalan masuknya, terus kita pindahkan ini dari Ether 4 kita pindahkan ke Ether 2 ruang guru. Kita apply terus kita oke. Terus kita tambahkan lagi satu lagi, ini kita ganti jadi 200 untuk portnya. Ini kita ganti Ether 4, lalu bawah lagi dan kita ganti ke ruang murid. Oke, bye. Terus kita pindah ke port sama kayak sebelumnya. Pilihan mode kita ganti ke secure, lalu ini kita ganti ke active messaging, kita apply, kita oke. Lalu untuk header 2-nya kita ganti ke secure. Pilihan headernya kita ganti always strip, lalu untuk default pilihan ID-nya 100. Ini sama, ganti 200. Kita apply, terus kita oke. Nah, sudah selesai ya semua konfigurasi yang telah kita lakukan di sini. Lalu kita cek. Kita ambil satu lagi kabel UTP, lalu kita colokkan dari mikrotik yang kedua di Ether 4. Ya, Ether 4. Kita colokkan. Karena kan Ether 2 dan 3 kan itu sebagai pilar. Kita bisa colokkan ini ke Ether 4 juga. Karena tadi terangnya ada di Ether 4. Colokkan. Oke. Terus ini untuk yang kabel ini kita bisa cabut aja. Terus kita lihat di Ether 2. Kita cek lagi. Apakah dia sama atau enggak. Data sampingnya. Kita tunggu dulu sampai konfigurasi dari kita tunggu dulu sampai Winbox ini keluar. Cancel aja. Terus ada ya. Kita cek juga di sini ada. Coba kita comment prompt. Ada sama kayak tadi di mikrotik yang kedua 100.1. Lalu kita coba cabut lagi dan kita cek Ether 3. Cek. Tunggu dulu. Nah, sudah berganti ya. Terus kita upload lagi. Lihat 200.1. Kita juga bisa cek melalui kontrol panel lagi. Network and Internet, Network and Sharing Center. Lalu kita klik ini. Kita lihat detail. Sama ya, 201. Nah, kita juga bisa cek nih. Di sini dia mendapatkan internet atau tidak dengan cara banyak sih. Kita bisa buka Chrome, lalu kita tes speed untuk melihat apakah dia sudah benar-benar mendapatkan internet atau tidak. Kita jalankan juga kecepatan. Dapat ya, internetnya dapat. Lalu kita coba ganti ini ke Ether 2. Untuk di Ether 3 dia dapat. Lalu kita coba untuk Ether 2. Dapat juga ya. Dan konfigurasinya sudah benar-benar selesai di sini. Ya, mungkin segini aja untuk video saya kali ini.
Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.